Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal review mengenai teknologi yang mempermudah metode klasik untuk menilai konsumsi pangan. Berikutnya merupakan latar belakang pada penelitian di jurnal utama yang digunakan, yakni terapi gizi merupakan komponen penting dalam pengendalian glukosa pada pasien diabetes. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1, perkiraan jumlah karbohidrat dalam makanan ini sangat penting untuk menyesuaikan dosis insulin. Metode tradisional seperti food diary berbasis food metode tradisional seperti food diary berbasis kertas atau 24-hour dietary recall ini masih banyak digunakan, namun membutuhkan waktu analisis yang lebih lama dan sering dianggap membebani pasien. Oleh karena itu dikembangkan program berbasis web, yakni Nutrition Data Sweden dikembangkan sebagai platform yang dapat mencatat asupan makanan, aktivitas fisik, kadar glukosa, dan juga dosis insulin pada orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 1. Berikutnya merupakan identitas dari jurnal yang digunakan. Berikutnya merupakan metode penelitian di mana yang pertama yakni desain dan sampel penelitian, di mana penelitian merupakan studi validasi untuk membandingkan hasil web-based diet registration dengan 2 kali 24-hour dietary recall, di mana responden merupakan pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 yang kriteria inklusinya ini meliputi usianya lebih dari sama dengan 20 tahun dan juga didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 1 lebih dari sama dengan 1 tahun. Untuk total partisipannya yakni sebanyak 42 orang. Akhirnya mengenai program web Nutrition Data ini registrasi asupan makanan, kadar glukosa, insulin dan juga aktivitas fisik yang aplikasinya terhubung, program webnya ini terhubung dengan Swedish National Food Database dan juga database makanan dari beberapa negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Amerika Serikat. Kemudian fitur utamanya itu ada perhitungan otomatis energi dan makronutrien, estimasi karbohidrat untuk penentuan dosis insulin, unggah foto makanan, resep, favorite meals, dan juga recently used items. Kemudian ada platform admin untuk ahli gizi, untuk monitoring, dan juga laporan. Berikutnya merupakan pengumpulan data di mana setiap responden melakukan 2 kali 24-hour recall pada hari yang sama dengan registrasi di Nutrition Data, di mana recall pertama dilakukan di klinik, sedangkan recall kedua dilakukan via telepon. Hari recall dipilih mencakup weekday dan weekend, kemudian menggunakan Swedish Portion Guide untuk estimasi porsi, dan juga dietitian ini memasukkan data 24-hour recall ke Nutrition Data untuk perhitungan zat gizi. Untuk variabel yang dinilai itu terdapat energi, karbohidrat, lemak, protein, alkohol, serat, gula, dan juga lemak jenuh. Nah, kemudian untuk analisis data menggunakan Stata IC versi 16,1 di mana perbandingan rata-rata intake menggunakan PRT test, Wilcoxon Match Baseline Rank Test, kemudian Spearman Correlation dan juga analisis blend Altman untuk mengetahui tingkat kesepakatan antar metode. Berikutnya merupakan hasil dari penelitian di mana hasil rata-rata asupan dari Nutrition Data ini hampir sama dengan data dari 24-hour food recall, di mana untuk perbedaan estimasi ini umumnya 0-3% lebih rendah pada Nutrition Data untuk energi dan juga mayoritas makronutrien. Nah, untuk protein ini sedikit lebih tinggi 1% pada Nutrition Data, namun seluruh perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Berikutnya merupakan usability dan user acceptability, di mana tanggapan dari responden ini 70% menyatakan aplikasi mudah digunakan, 88% menilai sangat membantu untuk carbohydrate counting. Nah, namun tantangannya ini 25% merasa sulit menemukan item makanan yang tepat. Berikutnya merupakan kelebihan dan juga kekurangan, di mana untuk kelebihannya sendiri yakni lebih efisien waktu dan biaya, kemudian mendukung manajemen diabetes, kemudian fleksibel digunakan dan juga dapat mendukung pemantauan jangka panjang, di mana karena data ini dapat tersimpan dan juga dapat ditinjau kembali oleh tenaga kesehatan tanpa beban administrasi tambahan. Sedangkan untuk kekurangannya yakni ketergantungan pada literasi digital pengguna, beberapa makanan ini tidak tersedia dalam database, kemungkinan juga terdapat adanya pengguna ini dapat melaporkan makanan yang lebih sehat dari konsumsi sebenarnya dan juga belum diuji secara luas pada populasi di luar diabetes mellitus tipe 1 sehingga generalisasinya ini masih terbatas.
Berikutnya merupakan validitas dan reliabilitas, di mana berdasarkan analisis Brian Altman ini limits of agreement yang lebar pada asupan energi yang menunjukkan bahwa pada tingkat individu ini perbedaannya itu dapat cukup besar sehingga akurasi individual masih bervariasi. Namun tidak terdapat bias sistematis. Nah, sedangkan untuk reliabilitasnya ini hasil korelasi tetap konsisten pada dua periode studi, yakni pada fase intervensi dan juga fase bebas diet, di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perbandingan dua metode pada berbagai fase diet. Berikutnya merupakan potensi bias dan juga cara mengurangi bias, di mana potensi bias yang dapat terjadi ini diantaranya seperti bias representativitas, kemudian juga peserta ini dapat melaporkan konsumsi makanan yang lebih sehat atau lebih sesuai dengan intervensi diet, terutama pada fase intervensi. Kemudian juga recall dan reporting bias, dan juga bias teknologi dan literasi bias. Oleh karena itu, untuk mengurangi biasnya, yakni yang pertama melakukan pelatihan peserta sebelum penggunaan aplikasi, kemudian juga penggunaan pencatatan real time dan fitur unggah foto makanan, kemudian monitoring oleh dietitian melalui platform admin nutrition data, pemilihan hari pencatatan yang bervariasi, dan juga penyediaan mobile app resmi dan peningkatan kelengkapan database makanan. Berikutnya merupakan kesimpulan, yakni aplikasi web-based nutrition data memiliki hasil estimasi asupan energi dan makronutrien yang sebanding dengan metode 24-hour dietary recall pada orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 1 di Swedia. Nah, meskipun demikian, penelitian lanjutan dibutuhkan untuk mengetahui apakah nutrition data dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kendali glikemik dan luaran klinis pada penyandang diabetes. Berikutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.